predikat hamba Allah itu adalah predikat yang sudah terjamin surga. Karena dalam ayat itu beriring di dalam surat Al-Fajr itu beriringan ayat itu. Ketika Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Masuklah. Artinya orang yang ketika telah digolongkan oleh Allah sebagai hamba Allah, maka dia akan masuk di dalam golongan hamba Allah yang terjamin surga. Kalau begitu, apa yang harus kita tahu? Arti hamba Allah itu adalah seseorang yang telah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas. Pengertian hamba Allah itu bukan kita bersedekah 100 rupiah atas dasar hamba Allah, menyumbang 1 juta ke masjid atas dasar hamba Allah. Banyak orang mengaku sebagai hamba Allah, belum tentu diakuikah dia sebagai hamba Allah atau tidak. Jadi kalau kita mengaku hamba Allah saja, tapi tidak menghambakan diri kepada Allah, maka itu masih berbohong. Nah, jadi kebanyakan manusia itu statusnya masih sebagai makhluk Allah, tapi mengaku sebagai hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita santai-santai dalam rangka kuliah subuh. Kita ambil sebuah ungkapan daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ayat terakhir. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, segera kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan tenang, ikhlas. Maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ungkapan ayat ini sangat memberikan inspirasi yang membuat termotivasi bagi siapapun yang dapat mencerna makna daripada ayat itu, di mana ungkapan ayat itu ada beberapa poin yang harus kita ambil. Di antaranya dalam kaitan panggilan ayat Allah tersebut agar pulang kepada Tuhan dengan ikhlas. Artinya kita harus tahu bahwa sebagai manusia kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang ingin mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah. Allah telah mengajak, telah memanggil dengan perintah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai segenap jiwa yang tenang, pulanglah, kesinilah, pulanglah kepada Tuhanmu dengan ikhlas. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa kita yang ingin mencari ketenangan, dan ketika kita telah mendapat ketenangan dari Allah, kita dipanggil oleh Allah agar kembali kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah dengan jalan ikhlas. Ini poin pertama, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk segera mendekatkan diri kita kepada Allah dengan status batin kita ikhlas, tenang, tulus, bukan terpaksa. Kemudian
makna daripada kembali kepada Allah itu apa? Kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, artinya kita kembali banyak-banyak mengingat Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah diantaranya melaksanakan sholat. Artinya mendekatkan diri kepada Allah harus kita melaksanakan segala apa yang telah diridai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, apakah itu bentuknya sunnah ataupun wajib. Kita mengerjakan perintah Allah, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat bila ada kelebihan, naik haji bila ada kesempatan, serta segala ibadah-ibadah lainnya, bersedekah, berzikir banyak-banyak. Segala motivasi yang baik yang diridai oleh Allah yang diungkap oleh para ulama sebagai satu-satunya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah harus kita laksanakan. Dan melaksanakan ibadah bentuk ini, apakah ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, maupun ibadah sunnah seperti bersedekah, berzikir banyak-banyak kepada Allah, bertawaju bagi ahli tasawuf, suluk bagi ahli tasawuf. Melaksanakan ibadah ini dikerjakan dengan cara ikhlas, bukan atas dasar paksa, bukan atas dasar beban. Ketika kita melaksanakan ibadah dalam poin merasa beban bagi kita dalam melaksanakan ibadah itu, maka ini belum masuk dalam kategori panggilan Allah kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, ikhlas. Saudara-saudari dimanapun berada, maka ayat ini sangat harus kita pahami bahwa perintah Allah untuk mendekatkan diri, kita harus melaksanakan pekerjaan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara kembali kepada Allah dengan cara ikhlas. Maka mengembalikan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ikhlas, itulah yang disebut di dalam ungkapan istilah ihsan. Bagaimana ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Beribadah, menghambakan diri kepada Allah dengan cara seakan-akan kita telah melihat Allah. Penghambaan diri seperti inilah yang dimaksud kita telah kembali kepada Allah dengan ikhlas. Maka keikhlasan di dalam mengembalikan diri kepada Allah, keikhlasan di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak akan dapat tercapai kecuali dengan mengenal tata cara bagaimana cara-cara orang-orang yang menjalankan ibadah yang dalam bentuk ihsan. Maka ihsan inilah akan mencapai tujuan kita dalam Al-Quran tersebut. Kemudian poin yang lain lagi kita harus tahu bahwa di dalam ayat itu terungkap ketika kita kembali kepada Allah dengan ikhlas. Apa Allah katakan? Ketika seseorang telah kembali sadar berzikir kepada Allah dengan ikhlas, ibadah sebuah keperluan bagi dia, maka ketika itu Allah katakan, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku. Dimasukkan oleh Allah sebagai golongan hamba-hamba Allah. Maka hal ini perlu kita tahu bahwa mendapatkan golongan atau gelaran hamba Allah itu bukan gelaran sembarangan. Predikat Abdullah, predikat ibadah Allah, predikat hamba Allah itu adalah predikat yang sudah terjamin surga. Karena dalam ayat itu beriring di dalam surat Al-Fajr itu beriringan ayat itu. Ketika Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Masuklah, artinya orang yang ketika telah digolongkan oleh Allah sebagai hamba Allah, maka dia akan masuk di dalam golongan hamba Allah yang terjamin surga. Kalau begitu, apa yang harus kita tahu? Di dalam golongan hamba, arti hamba Allah itu adalah seseorang yang telah menghambakan diri kepada Allah dengan ikhlas. Pengertian hamba Allah itu bukan kita bersedekah 100 rupiah atas dasar hamba Allah, menyumbang 1 juta ke masjid atas dasar hamba Allah. Banyak orang mengaku sebagai hamba Allah, belum tentu diakuikah dia sebagai hamba Allah atau tidak.
Jadi kalau kita mengaku hamba Allah saja, tapi tidak menghambakan diri kepada Allah, maka itu masih berbohong. Nah, jadi kebanyakan manusia itu statusnya masih sebagai makhluk Allah, tapi mengaku sebagai hamba Allah. Catat duit 100 rupiah ke masjid, hamba Allah. 1 juta hamba Allah, bersedekah. Dari siapa itu? Dari hamba Allah. Ya, silakan saja. Tapi perlu kita ketahui bahwa makna daripada hamba Allah bukan sembarangan makna. Karena makna daripada hamba Allah itu predikat yang sangat luar biasa. Di antara rasul-rasul tidak ada disebut Rasul Musa abdu wa rasuluhu, Isa abdu wa rasuluhu, Ibrahim abdu wa rasuluhu, Sulaiman abdu wa rasuluhu, tidak ada. Yang ada gelaran kepada Rasulullah, Muhammadan abdu wa rasuluhu. Nabi Muhammad, nabi yang diakui penghambaannya kepada Allah di samping sebagai rasul. Karena Rasulullah beribadahnya sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kaki. Beliau menghambakan diri luar biasa. Ditambah dengan sholat 5 waktu yang memiliki makna 50 waktu. Pekerjaan-pekerjaan penghambaan inilah ditambah dengan ibadah-ibadah lain. Dialog hati dengan Allah yang luar biasa. Itulah zikir kita. Kebanyakan zikir inilah. Maka Rasulullah banyak ibadahnya. Karenanya beliau memiliki gelaran abdu wa rasuluh. Begitu juga hamba-hamba bagi umat Rasulullah, ketika banyak melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan lagi, ditambah dengan sholat sunnah, ditambah dengan berzikir tawajud. Dan zikir ini dilaksanakan bukan atas dasar karena keterpaksaan, takut dilihat teman, atau karena apa-apa, atas dasar kerinduan dia kepada Allah. Ibadah inilah disebut dengan ibadah yang ikhlas. Beribadah dengan cara ikhlas adalah terbentuk daripada rasa memerlukan. Ketika sholat 5 waktu, puasa, zakat, berzikir dijadikan sebagai salah satu keperluan di dalam kehidupan dia, maka itu adalah menjadi sebuah pekerjaan yang ikhlas. Karena seseorang tidak bisa mengerjakan sesuatu yang hanya bersifat kepentingan itu dikerjakan dengan ikhlas. Kalau sesuatu dikerjakan bukan atas kepentingan, maka dia melaksanakan beban. Nah, artinya ketika seseorang melaksanakan sesuatu yang bukan kepentingannya, pasti dia melaksanakan itu atas dasar beban. Tetapi ketika sesuatu dilaksanakan itu atas dasar keperluan bagi dia, maka dia pasti melaksanakan dengan ikhlas. Maka cara mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah itu dengan cara keperluan. Kita perlu melaksanakan ibadah, kita perlu sholat, kita perlu puasa, kita perlu berzikir. Ketika keperluan itu tidak kita laksanakan, terasalah kerugian bagi kita. Dan ketika keperluan dapat kita laksanakan, plong hati kita terasa ikhlas benar-benar. Begitu juga kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kita perlu meninggalkan larangan. Sebelum kita dapat meninggalkan larangan, terasa sibuk hati kita. Tapi ketika kita telah sempat dapat meninggalkan larangan, ikhlas hati kita. Nah, metode inilah yang disebut dengan ayat tersebut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dengan ikhlas. Artinya dekatkan diri kita, ibadah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah dengan cara jadikan itu sebagai sebuah keperluan di dalam perjalanan hidup menuju akhirat. Dengan demikian, maka masuklah kita sebagai golongan hamba-hamba Allah. Ketika masuk dalam golongan hamba Allah, jaminannya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Saudara-saudari dimanapun berada, kiranya itulah motivasi yang perlu kita ambil dalam ayat itu. Poin yang kita ambil bahwasanya di ayat tersebut, pertama kita harus tahu bahwa Allah telah memanggil kita dengan ikhlas. Allah telah memanggil kita agar kembali kepada Allah dengan jalan ikhlas. Maka kerjakanlah cara mendekatkan diri kepada Allah dengan keikhlasan ini atas dasar keperluan di dalam perjalanan hidup menuju akhirat. Yang kedua, predikat hamba Allah. Ketika orang telah ikhlas, Allah
Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah. Predikat hamba Allah bukanlah mengaku-ngaku saja. Banyak orang hanya statusnya makhluk Allah, tapi mengaku sebagai hamba Allah. Kalau makhluk Allah banyak, tapi hamba Allah itu tergantung penghambaannya kepada Allah. Karena hamba Allah harus menghambakan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, ketika terjadi kita sebagai golongan hamba Allah yang ikhlas kembali kepada Allah, maksud kita sebagai hamba Allah yang ikhlas kembali kepada Allah, tentunya kita insya Allah dimasukkan oleh Allah ke taman surga. Surganya Allah yang disiapkan untuk orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah, kasih sayang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.